Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen. Praise God. Let's pray. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu setiap ruangan Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selalu baik, terlalu baik. Bapa di surga, kami menyembahmu, Bapa yang baik. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaanmu dan perlindunganmu Bapa. Di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita patut untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa yang baik, kami menyembah-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, terlalu baik. Bapa di surga, kami menyembah-Mu, sebab Kau layak disembah, layak dipuji. Bapa kami yang ada di surga, Yesus Tuhan, Yesus Raja, yang kami agungkan, yang kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sudah terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bapa, ampuni kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua, umat manusia yang tidak layak untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua karena kasih anugerah-Mu, sehingga Tuhan boleh melayakkan kami untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih
serahkan waktu ke depan Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan segala keterbatasanku. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup untuk berbicara dan mengajar kami dan menolong kami Bapa, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih waktu ke depan Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, agar setiap isi hati Tuhan boleh dicurahkan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya pasti ada baik-baik saja ya, karena kita selalu disertai oleh Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita ya. Amin. Untuk memimpin setiap langkah kita. Amin. Praise God ya. Saudara, hari ini sudah sampai kepada tanggal 29 September. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya saudara. Tetapi cuaca masih suka dingin. Puji Tuhan, praise God ya. Di dalam beberapa hari, beberapa minggu ini cuaca masih dingin, tetapi Tuhan selalu hangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Praise God. Mari kita mau buka hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar sama-sama dan Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Kita mau bacakan sama-sama. Kalau Bapak Ibu juga mau bacakan, sama-sama silakan membuka Alkitab kita. Dan kita akan buka dari kitab Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi kitab Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita mau belajar sama-sama bagaimana Rasul Paulus adalah seorang hamba Allah yang luar biasa. Tuhan sudah menyelamatkan Rasul Paulus sebagai seorang penjahat, sehingga ia menjadi seorang pengajar, yaitu Rasul yang luar biasa. Tuhan yang sudah selamatkan Rasul Paulus sehingga dia menjadi hamba Allah yang dahsyat, hamba Allah yang luar biasa. Sehingga dia sudah menuliskan kitab Galatia pasal 5 ya. Dia sudah tuliskan bagaimana dia mau hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan, yaitu orang yang mengasihi Tuhan kembali sebagai hamba Allah, rasul Tuhan. Dia mau menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan karena dia sudah menerima keselamatan yang kekal. Amin. Praise God. Mari kita bacakan sama-sama dari ayat yang ke-19. Kita bacakan ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah,
ayat 1, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Kita bacakan lagi dari ayat yang ke-19. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, di situ dikatakan yaitu percabulan. Ini Rasul Paulus luar biasa di saat dia sedang mengajar kita bagaimana kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, karena dia sendiri yang sudah menjadi teladan bagi kita. Dia sendiri yang sudah hidup di dalam kekudusannya di hadapan Tuhan semenjak dia masih ada di muka bumi ini. Ya, jadi Rasul Paulus sudah memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu setiap pengajarannya itu dahsyat, ya. Dia mengajar orang untuk hidup di dalam kekudusan. Artinya dia mau orang keluar dari hidup-hidup najis, hidup di dalam kenajisan, ya. Jadi di situ bacakan lagi ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, dia katakan di situ, yaitu percabulan, kecemaran, ya, semua ini, hawa nafsu, 20-nya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya. Ini begitu banyak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, di situ dikatakan roh pemecah. Ini orang-orang yang suka bikin kacau, ya, pengacau. Lalu kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi ini Rasul Paulus, ya, mengajar kita di ayat yang ke-19, ya, tentang bagaimana kita harus menghindari kehidupan yang demikian. Artinya hal-hal yang demikian, ya. Jadi jangan kita terlibat dengan hal-hal yang demikian seperti apa yang sudah dicatat di dalam ayat ini, ya. Di ayat 19 di situ dikatakan jangan kita hidup lagi. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Jadi dia katakan di situ perbuatan daging telah nyata. Jadi saudara, kita ini masih hidup di dalam daging, ya. Artinya darah dan daging, ya. Jadi artinya di situ dikatakan perbuatan daging itu telah nyata. Maksudnya kita yang masih hidup di dalam kedagingan, ya, yang masih suka mengikuti hawa nafsu daging, artinya apa yang daging mau kita ikuti terus, ya, kita kasih terus yang daging mau. Ini tubuh ini penuh dengan daging, artinya daging dan darah, ya. Di tubuh kita masih ada darah dan daging. Jadi artinya perbuatan daging telah nyata di situ dikatakan, ya. Artinya Rasul Paulus katakan, ya, perbuatan daging itu yaitu hal-hal yang seperti ini, itu telah nyata lewat apa, saudara? Lewat kehidupan kita, lewat kedagingan kita, ya, keinginan kita, pikiran kita, itu semua adalah keinginan daging telah nyata. Lalu terus baca, yaitu percabulan. Nah, ini dikatakan, ya, keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini orang-orang yang suka bercabul, yang suka bermain-main, hidup di dalam kenajisan, kekotoran, ya. Ini dikatakan percabulan, yaitu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kecemaran, ya. Jadi suka mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang najis, ya, kehidupan yang kotor, kehidupan yang najis di hadapan Tuhan. Lalu hawa nafsu ini semua, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, itu daging, perbuatan daging semua
yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita ikuti hawa nafsu kita ya untuk melakukan hal-hal yang najis, semua itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan. Lalu ayat 20-nya penyembahan berhala. Penyembahan berhala, jadi orang-orang yang suka menyembah berhala-berhala, artinya yang suka menyembah yang tidak sesuai ya. Mereka harusnya menyembah Tuhan yang benar, tetapi mereka justru menyembah berhala, yaitu patung-patung, menyembah binatang-binatang, pohon-pohon, jadi gunung, segala macam itu jadi persembahan. Maksudnya jadi manusia jadi memuja-muja, yaitu namanya menyembah, memuja-muja berhala-berhala yang seperti itu. Itu yang dikatakan perbuatan daging telah nyata ya, lewat berhala-berhala. Lalu sihir itu ya, sihir yang suka bermain sihir, yang suka tipu-tipu orang dengan hal-hal dusta. Itu sihir itu kan seperti hal-hal dusta, tidak masuk akal dan tidak benar, hanya dibuat-buat saja ya. Apa yang dilakukan sihir-sihir itu perbuatan dusta semua. Itu semua adalah seperti sulap, sihir ya. Itu tidak benar, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan ya. Jadi kita semua tidak boleh melakukan semua itu, hal-hal yang najis. Lalu perseteruan ini perseteruan juga yang orang-orang suka bagaimana ya, sukanya tuh maunya bersaing terus, suka bertanding dengan hal-hal yang seperti yang tidak masuk akal semua ya, yaitu semua hal-hal daging di situ dikatakan yang telah nyata, yaitu perbuatan daging telah nyata. Jadi ini semua adalah perbuatan daging ya. Perseteruan juga itu seperti perselisihan. Ada apa lagi nih sesudah itu? Perselisihan. Nah, perselisihan juga itu yang orang suka ribut ya, suka berkelahi, suka bikin kekacauan. Itu semua ya, perseteruan, perselisihan. Lalu iri hati itu artinya orang-orang yang iri, tidak suka lihat orang lain lebih bagus, lebih hebat. Dia mau hanya dia sendiri yang paling bagus. Oleh sebab itu timbul iri hati ya. Itu di situ dikatakan perbuatan daging. Perseteruan, perselisihan ya, iri hati, ini semua perbuatan daging. Lalu amarah juga, ini juga perbuatan daging. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol amarah, yang selalu cepat marah, atau tidak bisa mengendalikan diri, atau penguasaan diri, tidak ada penguasaan diri sehingga dia cepat marah. Kalau ada apa sedikit dia tidak bisa kontrol amarahnya. Ini juga perbuatan daging ya, hanya maunya langsung marah, meledak begitu ya. Kita harus kontrol. Kalau kita lagi kesel, memang kadang-kadang maunya teriak gitu, tetapi kita harus kontrol, artinya harus bisa kendalikan amarah kita ya, karena itu perbuatan daging semua. Jadi kita harus bisa kontrol diri ya, penguasaan diri itu namanya. Karena kita tidak mau kita ikuti amarah kita sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan lewat amarah kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan amarah itu tidak akan melakukan hal yang baik. Karena amarah, orang kalau marah kan sudah jadi buta dia, jadi hilaf, dia buta, dia tidak tahu apa yang dia lakukan lagi karena emosinya, amarahnya. Jadi kita, ini semua perbuatan daging juga ya. Lalu kepentingan diri sendiri ya, orang-orang yang suka mementingkan dirinya sendiri, tidak mau memperdulikan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Mereka juga, kita harus peduli dengan orang lain, jadi kita tidak boleh egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, karena kita hidup di tengah-tengah di mana ada semua umat manusia di hadapan kita, kiri kanan muka belakang ada semua orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh hidup memikirkan diri kita sendiri, harus ingat orang lain atau memperdulikan juga orang lain. Nah, ini juga hal-hal daging semua dikatakan. Lalu percidraan juga sama, hal-hal daging, perbuatan daging, di mana orang yang suka bikin sesuatu yang tidak sesuai ya. Percidraan itu seperti bikin permusuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu perbuatan daging. Lalu roh pemecah ini orang-orang yang suka membuat kekacauan ya. Kalau
mereka justru tidak mau membuat damai, sebagai pembawa damai, tetapi mereka justru menjadi pembawa kekacauan. Artinya mereka tidak mau menjadi orang-orang yang membawa damai. Ya, ini dikatakan roh pemecah, itu artinya roh-roh iblis yang ada kepada orang-orang yang suka membawa kekacauan, ya, dimanapun, baik di gereja, baik di persekutuan, baik di keluarga, baik di rumah tangga ataupun di community. Itu semua, ya, itu artinya orang-orang yang seharusnya membawa damai, tetapi mereka justru membawa pemecah. Jadi mereka yang memisahkan, memecahkan hubungan orang dengan yang lain sehingga menjadi kacau balau. Nah, ini juga roh pemecah ini perbuatan daging. Lalu ayat 21, kedengkian. Kedengkian, orang-orang yang suka membenci, dia benci kepada seseorang, lalu dia menjadi dengki terhadap orang itu. Dia tidak mau mengampuni, ya. Mungkin orang menyakiti dia, lalu dia menjadi jengkel kepada orang itu dan dia membenci orang itu sehingga dia menyimpan hati kebencian itu, sehingga dia timbul kedengkian di dalam hatinya, sehingga dia mempunyai pikiran jahat terhadap orang yang mengecewakan dia karena dia sudah menjadi dengki, ya. Nah, itu juga perbuatan daging, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu kemabukan, ini orang-orang yang suka pesta pora, yang suka mabuk-mabukan. Mereka tidak mau kontrol diri. Kalau minum tidak mau kontrol diri, tidak ada penguasaan diri. Mereka hanya mau minum sampai mabuk, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sudah tidak masuk akal dengan cara hidup mereka, karena mereka menjadi kecanduan dengan minuman-minuman keras, sehingga mereka setiap kali mereka ada pesta, mereka hanya mau mabuk-mabukan saja, yaitu pesta pora. Hanya itu yang mereka mau, karena mereka suka mabuk-mabukan. Itu perbuatan daging. Semua ini adalah perbuatan daging. Lalu terhadap semuanya itu Rasul Paulus katakan, Kuperingatkan kamu. Jadi dia memperingatkan kita, ya, saudara dan saya pada saat ini. Seperti yang telah kubuat dahulu. Seperti yang telah kubuat dahulu, artinya dia sudah memperingatkan orang-orang pada zaman itu, ya, di masa Rasul Paulus masih ada di muka bumi ini. Dan juga firman ini, ayat ini berlaku untuk kita, untuk saudara dan saya pada zaman ini, ya, di zaman ilahi ini yang kita sedang ada pada saat ini untuk menuju kepada akhir zaman. Lalu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Di situ dikatakan, ya. Jadi setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian, yaitu semua perbuatan daging, di sini dikatakan, yaitu hal-hal yang najis, kehidupan yang najis, kehidupan jahat, ya, kehidupan yang kotor, kehidupan keji, berhala-berhala, itu semua najis. Itu semua adalah perbuatan daging. Artinya hawa percabulan, semua kecemaran, hawa nafsu, semua itu perbuatan daging di hadapan Tuhan, ya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang najis, kehidupan yang najis di hadapan Tuhan. Nah, kita semua diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya dia mau kita semua hidup di dalam kekudusan, karena hanya lewat hidup kekudusan kita bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan, karena lewat kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi hidup kudus itu tidak ada tawar-menawar, saudara, ya. Karena itu sudah perintah Tuhan. Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi tidak ada tawar-menawar. Hidup kudus memang harus dilakukan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah kudus. Oleh sebab itu, saya pernah dengar ada orang berkata, bagaimana kita mau hidup kudus, kita masih hidup di muka bumi ini. Kita masih penuh dengan darah dan daging. Ya, itu saya pernah dengar orang mengatakan demikian. Karena apa dia berkata demikian? Karena dia sendiri yang tidak mau menguduskan dirinya. Dia tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan.
dia masih mau hidup dengan kedagingannya ya, dengan keduniawiannya. Oleh sebab itu dia berkata demikian. Itu adalah pilihan dia. Ya, dia yang harus memilih apakah dia mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan atau mau melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memilih ya. Jadi kita bisa hidup kudus biar kita masih ada walaupun kita masih ada di muka bumi ini. Kita bisa hidup kudus asal kita mau ya. Asal saudara dan saya mau memang berniat untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita harus memilih ya, bagaimana kita mau hidup di hadapan Tuhan setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu lewat anugerah keselamatannya. Artinya kita semua harus memilih bagaimana kita mau hidup di hadapan Tuhan sesudah kita menerima keselamatan. Oleh sebab itu semua itu terserah kita. Artinya Tuhan tidak bisa memaksa saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya harus memilih bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan ya. Lewat kehidupan kita, bagaimana kita mau menghormati dan menghargai Tuhan lewat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita mau memberikan Tuhan yang terbaik lewat kehidupan kita di setiap hari, bukan hanya di hari Minggu di saat kita ada di rumah ibadah ya. Karena semua itu bukan dilihat dari situ, tetapi dilihat dari setiap hari, bagaimana cara hidup kita di setiap hari. Apakah kita hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menyenangkan Bapa, karena Bapa menghendaki kita untuk hidup demikian ya, seperti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus lewat ayat-ayat ini di kitab Galatia pasal 5. Di situ sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bagaimana kita harus hidup untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidup untuk menguduskan diri kita agar kita boleh layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena di situ dikatakan hal-hal yang demikian. Di situ dikatakan, coba bacakan di ayat yang terakhir. Sedemikian kemabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu. Ya, di situ dikatakan ya, setelah dia katakan tentang hal-hal daging, semua itu, setelah itu dia katakan, bacakan di bagian akhir. Terhadap semuanya itu dia katakan, kuperingatkan kamu. Jadi Rasul Paulus katakan terhadap semua, artinya terhadap semua kehidupan kedagingan itu. Coba bacakan lagi. Kuperingatkan, dia katakan kuperingatkan kepada kamu. Ya, lalu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus ini dia sangat mengasihi ya umat Tuhan. Dia tidak mau umat Tuhan itu binasa. Apalagi Tuhan ya. Tuhan terlebih-lebih dia tidak mau kita binasa. Dia mau umat-umatnya hidup di dalam keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Jadi di situ Rasul Paulus katakan, ya terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, ya. Jadi dia peringatkan kita tentang hal-hal yang demikian, yaitu kenajisan hidup, ya, hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, percambulan, semua dikatakan. Semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, lalu seperti yang telah kubuat dahulu. Dia sudah melakukan juga pada waktu itu. Lalu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia katakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Jadi
orang-orang yang masih mau hidup seperti seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat ini, mereka tidak akan dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, karena mereka masih mementingkan kedagingan mereka. Artinya mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu mereka masih mau melakukan hal-hal yang demikian, atau hidup di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, dan kekejian di hadapan Tuhan, karena mereka belum mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu mereka di situ dikatakan mereka tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kita masih hidup seperti itu, seperti hal-hal yang najis ini, kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, kita tidak layak, dia katakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah karena kehidupan kita yang tidak cocok untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kehidupan kita yang masih najis, kehidupan kita yang masih fasik, masih jahat, ya, di hadapan Tuhan. Kita tidak mau bertobat, kita tidak mau hidup takut akan Tuhan, kita tidak mau hidup di dalam kekudusan, kita tidak mau hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hanya mau mengikuti kedagingan kita, yaitu hidup di dalam kedagingan kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang masih mau hidup di dalam kedagingan, mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus belajar, saudara, bagaimana Rasul Paulus sudah mengajar kita lewat ayat-ayat ini, di mana kita harus ada pertobatan. Artinya cuma satu-satunya jalan, yaitu bertobat untuk kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa pertobatan kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan. Artinya kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, ya, kita harus hidup kudus karena Tuhan kudus. Artinya kita harus tetap menjalani kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus memperhatikan kehidupan kita sesudah itu, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Karena Rasul Paulus pun sudah mengajar kita, ya, kita harus hidup takut dan gentar, ya. Artinya kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, bahwa kita juga harus hidup, maksudnya kita harus kerjakan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan dengan takut dan gentar. Artinya bukan karena kita mau hidup baik supaya kita diselamatkan, bukan. Maksud Rasul Paulus di dalam ayat itu, kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu setelah kita menerima keselamatan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat ini sudah mengajar kita bahwa kita harus tinggalkan kehidupan yang demikian. Jangan kita hidup lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Karena orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka hanya mau hidup di dalam pesta pora, kedagingan, ya, hawa nafsu, percabulan, semua itu kenajisan hidup. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan kita hidup seperti itu. Mari kita sama-sama tinggalkan kehidupan yang demikian, supaya kita semua boleh layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu yang menjadi goal kita. Kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah bersama Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Karena itu adalah keselamatan yang kekal yang kita sudah terima dari Tuhan dan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara, jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, ya. Biarlah kita perhatikan, kita
hargai, kita menghormati keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, karena kehidupan kita di muka bumi ini kita tidak tahu sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, jangan kita biarkan kehidupan kita selalu ada di dalam dosa atau selalu ada di dalam kenajisan, tetapi biarlah kehidupan kita selalu ada di dalam kekudusan dan selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar apa yang sudah diajarkan Tuhan pada hari ini lewat hambanya Rasul Paulus, yang mana kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus keluar dari kehidupan najis, ya. Kita harus tinggalkan semua kehidupan najis kita, ya, agar kita boleh layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang sudah menjadi goal kita. Biarlah saudara dan saya boleh tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan kita yang kita persiapkan pada saat ini, karena kita sedang hidup menuju kepada akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus persiapkan kehidupan kita agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan sampai Ia kembali. Tuhan dapati kita tidak bercacat dan tidak bernoda, dan nama saudara dan saya ada di dalam kitab kehidupan. Karena itu yang paling penting, nama saudara dan saya harus ada di dalam kitab kehidupan, ya saudara. Jadi jangan sia-siakan, ya, pesan firman Tuhan pada hari ini. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Biarlah kita semua mau menghormati dan menghargai dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Amin. Yaitu karya Tuhan, yaitu anugerah Tuhan yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Amin. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena hanya lewat pelaku-pelaku firman Tuhan maka kita semua akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Amin. Tinggalkan dosa, jangan kita mau diperbudak lagi oleh dosa. Jangan kita mau diperbudak atau diperhambakan lagi oleh dosa-dosa dan kenajisan, tetapi biarlah kita semua mau hidup bersih di hadapan Tuhan, hidup kudus, hidup bersih. Minta Tuhan bersihkan kita, minta Tuhan kuduskan kita, maka Tuhan akan menguduskan kita dan membersihkan kita dari segala kenajisan hidup, agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa lewat hamba-Mu Rasul Paulus yang luar biasa. Tuhan sudah pakai dia untuk menjadi hamba Allah yang dahsyat, yang sudah menjadi teladan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, agar setiap firman, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan akan tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang sudah
berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus ajar kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan sampai Engkau kembali. Bapa, terima kasih untuk setiap pokok doa yang Tuhan sudah jawab. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami, serahkan hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kesulitan. Biarlah Tuhan yang boleh campur tangan menolong mereka di dalam setiap rencana mereka. Biarlah boleh menjadi rencana Tuhan, karena rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi mereka dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, serahkan setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pakai mereka, Tuhan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa bahwa mereka semua untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, kami juga serahkan bangsa-bangsa di 5 benua. Biarlah Tuhan bawa bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Bapa, kami serahkan terus Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan Tuhan terus ada bersama dengan kami, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan juga untuk kami memberkati orang lain. Dan juga Bapa, terima kasih untuk setiap kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Bapa, kami mau serahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan Tuhan terus berikan kami Bapa, berikan kami Bapa perlindungan-Mu Bapa, dan Tuhan yang akan mengatur setiap cuaca di muka bumi ini, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian bagi Dia, segala pujian dan hormat. Amin, praise God. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.